إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. Allah zat yang Maha Rahman untuk hamba-hambanya yang beriman. Panggilan Allah zat yang Maha Rahman untuk hamba-hambanya yang beriman, yaitu mengkaji ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu. Sekarang kita mulai pembahasannya dengan membaca ayat itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, percaya dengan yakin tanpa ragu tentang kedudukan Allah dan mewujudkan apa yang jadi kewajibannya. Napa kedudukan Allah niku? 3 jenis tauhid: rububiyah, asma wa sifat, dan tauhid uluhiyah. Itu kedudukan Allah. Allah sebagai pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya. Nama-nama yang kita tidak tahu berapa total nama Allah, yang diberitahukan saja 99 menunjukkan kerja. Bentuknya alam raya yang sempurna, semakin dikenali Allah semakin agung. Sehingga ketika hamba butuh karena kelemahannya hanya bertumpu kepada Allah, karena yang bisa memenuhi semua hajat hanya Allah. Itu kedudukan Allah. Diwujudkan dengan 5 hal. 1, diyakini di hati tanpa ragu. 2, diwujudkan lisan dengan ikrar 2 kalimat syahadat. Syahadat pertama, Allah satu-satunya ilah yang hak, dibuang sesembahan batil. Syahadat yang kedua, Rasul satu-satunya cara beribadah. Kewajiban yang ketiga, mewujudkan dengan ketaatan. Ada perintah, larangan, halal, haram, jalan surga, jalan neraka. Jalan surga tempuhlah, jalan neraka tinggalkan. Penuh harap dan cemas, cinta pada Allah Ta'ala. Yang keempat, iman bisa naik, maka naikkan dengan ilmu syar'i. Makanya belajar. Lalu yang kelima, iman bisa turun, maka jaga dari penurunannya, terutama syirik yang bisa membuat drastis drop nopo kesyirikan, yaitu merampas kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merampas hak khusus milik Allah Ta'ala. Kenapa hak khusus milik Allah Ta'ala? Membikin syariat. Makanya orang itu bikin syariat, dia berarti merampas haknya Allah. Berserikat berarti syirik itu berserikat. Kono gai syariat, kini gai syariat nama oleh royoan. Allah punya hak, tidak boleh diroyok. Lek ngeroyok berarti melakukan kesyirikan, yaitu perserikatan ngerampas hak ya Allah. Kita gada hak pribadi asal mboten diroyok wong liya. Tidak boleh. Allah ketika punya hak pribadi diroyok, yang ngeroyok itu nggak ada ampun, nggak diterima amal. Amal yang ada hancur, vonis neraka, gak ada penolong, haram surga. Itu yang bisa membuat keimanan turun drastis, tek-entekan. Dosa selain kesyirikan di bawah kehendak Allah, mungkin Allah mengampuni atau Allah akan menuntut. Bila Allah mengampuni memang Maha Pengampun, bila Allah menuntut memang Zat yang Maha Adil. Sehingga orang tidak akan dikurangi kebaikannya, nggak ada yang ditambah kejelekannya, tapi persis bagaimana kesalahannya. Itu bila dosa selain syirik di bawah kehendak Allah Ta'ala, maka jaga iman dari penurunan. Ketika turun segera dinaikkan dengan tobat, dengan istighfar, dengan amal soleh.
Itu tadi tentang makna iman. Ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina itu merupakan panggilan kasih sayang. Di sana ada proyek besar. Kebaikan diberitahu supaya orang bekerja keras meraih, bahaya diwaspadakan supaya orang lari secepat mungkin sehingga mereka nanti akan selamat. Di sini proyek yang Allah berikan apa? Yaitu sebagaimana tema yang sudah kita sebutkan di atas, yaitu takwa dan istiqomah. Itu proyeknya. Apa proyeknya? Takwa dan istiqomah. Kenapa tema itu kita angkat? Apa wow? Takwa itu bekal yang paling besar. Kenapa kita butuh istiqomah? Karena nilai amal itu penetapannya pada ujung akhir. Apa pesan Nabi SAW? Innamal a'malu bi khawatimiha, nilai amal itu pada ujung akhir. Itu alasan tema kita angkat. Dan itu intisari panggilan Allah Ta'ala. Tujuannya apa? Tujuannya kita mencari bekal sebaik-baiknya kita jaga sampai mati supaya kita jadi orang sukses. Ini proyek yang Allah berikan supaya kita jadi orang yang takwa, dijaga sampai mati dengan pesan yang ada di ayat ini. Gimana pesannya? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Takwa itu maknanya ittikhadul wiqayah min sukhtillah wa adabi bi fi'lil awamir wa jatinabin nawahi. Yaitu memasang benteng supaya tidak terkena murka dan siksa Allah. Bentuk bentengnya dengan dilaksanakan perintah, dijauhi larangan. Jalan surga ditempuh berdasarkan ilmu dan harapan, jalan neraka ditutup berdasarkan ilmu dan waspada. Itu namanya takwa. Kesadaran orang betul-betul memasang benteng itu apabila memang sadar ada bahaya dan enggak kuat. Tiyang niku lek wonten gene mek anget ayem napa ndang mlayu. Enek geni tapi mek anget niku mlayu napa tenang-tenang mawon. Tenang-tenang mawon. Tapi lek nganti badhetipun slomot wajah terus pundi kira-kira? Melayu mboten? Pasti akan menghindar dan melayu. Nah, semangat takwanya seseorang itu bergantung dengan sadarnya dia terancam kemudian pengen selamat. Makanya kalau orang itu tidak ada kesadaran pengen selamat, itu nggak mungkin akan mau jadi orang takwa. Kenapa? Rumoso gak enek bahaya. Bila wong kafir niku lek nglakoni dosa niku rasane mek kaya laler mencok nek irung. Terus pundi carane ngilaki? Ngoten tok nggih. Ngoten tok nggih namungan. Itu dosa dianggap kecil sehingga ketika enggak ada rasa terancam, enggak ada takwa. Makanya roh apik ya gak pengin, roh elek ya ora patek wedi. Ini kira-kira kita sami lek krungu cerita neraka ngeten pun gadah rasa wedi napa biasa? Terus pundi? Kita sami lek krungu neraka ngeten lho, rasa wedi napa biasa? Piye lek jawab ngene lho. Tak jawab wedi masaku biasa, kok tak jawab biasa kok disalahne sampeyan. Kok mekekok ngoten kira-kira. Kita bisa mengukur sebenarnya diri-diri kita. Kita bisa mengukur. Makanya apabila kita masih berada pada kondisi begitu, itu nanti nglakoni apik ya gak patek semangat, enek bahaya ya ora patek semangat ninggalake. Panggih ngoten niku. Niku carane ben saged duwe rasa wedi ngoten terus pundi kira-kira. Lek roh apik pengin ngoten. Lek roh enek bahaya ndang mluwayu terus pundi carane kira-kira.
Ya, pertama, hidup di dunia tidak kekal. Kita akan segera mati. Dan itu tidak bisa ditunda. Yang kedua, di akhirat itu berat, nggak ringan. Yang ketiga, bila Allah tidak menolong, kita tidak akan tertolong. Makanya mumpung kondisi masih ada, segera kenali Allah dengan ilmu dan ketaatan. Doa, minta. Dan bila ada dosa, segera untuk lari. Dan berbagai macam musibah yang kita merasakan, coba ditimbang. Lek nek donya gak sepira kaya ngene, sok kaya ngopo, sok neraka. Makanya kalau kita mendapatkan musibah-musibah dirasa nih. Makanya bila kita pernah dapat musibah berat, itu untuk nimbang. Kita nanti kena musibah berat mboten? Mungkin mules, mungkin pusing, mungkin tahu tiba rasane, weh. Napa malah kadang garose ketuthuk ngoten terus mesti rasane. Kan lara nika lho nggih. Maka yang kayak begitu kita ambil pelajaran. Di dunia tidak seberapa kaya ngene sok gimana neraka. Sementara mati itu segera dan itu berat. Bekalku belum cukup. Ini supaya yang banyak kita pikir dan kita minta kepada Allah untuk ditajamkan rasa itu. Dan kita paksa diri kita cari ilmu, dipaksa ngamal, cari teman baik, dan dipaksa rezeki itu yang halal dan sederhana saja dan banyak sedekah. Itu harus kita latih dan kita selalu minta. Sebab kalau kita nggak diberi, kita nggak bisa memasang. Itu tadi cerita tentang masalah takwa, dan itu memang betul-betul berat. Dan itu harus kita berusaha keras meminta pada Allah Ta'ala, karena takwa termasuk jenis hidayah taufik. Sing iso nglebokne rasa malih iman pada Allah, senang kepada kebaikan, semangat itu. Kalau Allah nggak memberi, kita nggak akan bisa memasang. Maka itu selalu meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dosa-dosa dijauhi. Kenapa? Dosa itu jadi penghalang. Innallaha la yukharimu rizqa bidambin yusibu. Allah mengharamkan rezeki karena dosa-dosa yang diperbuat. Itu tadi tentang makna takwa, yang fadilah takwa nanti akan paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Sementara fadilah takwa di dunia nanti akan banyak sekali, sejak diberikan jalan keluar, rezeki datang dari arah yang tidak disangka, dicukupi, dimudahkan urusannya, digugurkan dosanya, dibesarkan pahalanya, dan diberikan hidayah. Sehingga semangat beramal dan semangat tobat. Kemudian itu semua supaya dijaga sampai mati, karena Allah berpesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan sampai mati kecuali kalian sebagai muslim. Artinya memegang keislaman. Artinya tauhid dijaga, ketaatan dijaga, pembatalnya dijauhi. Tauhid dijaga sampai mati, ketaatan dijaga sampai mati, pembatalnya kita betul-betul menjauhi sampai mati. Bila mati kita tetap berada di atas tauhid, berada di atas ketaatan, tidak batal amal kita, waktu itu dia telah sukses. Karena matinya tetap berada di dalam keislaman. Itu namanya istiqomah. Itu dari terjemah ayat sebagai dasar hukumnya. Sekarang kita masuk kepada pensyarahannya. Mu'allif rahimahullah ta'ala Abu Bakar Jabil Al-Jazairi menjelaskan, tertulis, insyaallah kita baca. I'lam ayyuhal qari al-karim. Ketahuilah wahai pembaca yang diberi kemuliaan. Anna hadan nida'a al-ilahiyah, sesungguhnya panggilan ketuhanan ini. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, itu namanya panggilan ketuhanan. Yahmilu amroini adimaini, mencakup dua perkara besar. Minat taklif, dari amanat yang diembankan. Pertama, supaya kita takwa, yang kedua istiqomah. Ini dua perkara besar.
Walau laulahu ma qadara mu'minun alan nuhud bihima. Andaikan bukan semata karena karunia dari Allah, enggak ada orang yang mampu bangkit melaksanakan dua perkara besar itu. Bila Allah tidak membantu takwa, kita nggak bisa takwa. Bila Allah tidak membantu istiqomah, kita nggak bisa. Makanya minta pada Allah Ta'ala. Makanya ketika dipanggil, sambutlah, nanti akan diberi. Jangan bergaya, gak dengar, gak melihat. Sing jenenge gak ngerewes, gak ngereken. Jangan cuek, tapi sambutlah. Illa anal abda idza sadaqa rabbahu wa akhlaso an-niyata wal amala lahu. Sesungguhnya seorang hamba ketika benar di depan Allah Ta'ala, ikhlas di dalam berniat dan beramal, membenarkan Allah, ketika beramal semata cari wajah Allah, pengerjakannya mengikuti sunnah, wa laja'a fi sidqin ilaihi subhanahu wa ta'ala, dan dia masuk di dalam kejujurannya membenarkan kepada Allah Ta'ala, zat yang maha suci lagi maha tinggi. Fa inna Allah azza wa jal la yukhibuhu bal yusaddituhu wa yu'inuhu hatta ya'tiya bihadainil matlabaini al-adimaini alladaini huwa taqwallah haqqa tuqati wal mautu alal Islam. Bila orang itu jujur, benar, tenanan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan dia rugi, tetapi Allah meluruskan, membantu dia, menolongnya sehingga dia bisa melaksanakan dua tuntutan yang besar ini. Dua perkara itu adalah takwa kepada dengan sebenarnya dan mati di atas Islam. Ini kalau Allah nggak membantu, kita nggak bisa. Dan ini termasuk hidayah taufik, keserasian ilmu dengan amal. Bila Allah nggak bantu, kita nggak bisa. Lek sebatas golek ilmu niku rata-rata gampang. Pokok maca ngrungokne paham niku gampang nggih. Tapi rasa tertarik, pengen terus semangat beramal penuh harap niku tiyang mboten saged masang. Abu Jahal niku datang dakwah Nabi paham mboten? Paham. Lek Quran diwacane dhek menguasai bahasa Arab mboten? Iya. Abu Thalib niku datang sang keponakan tresno mboten? Iya. Berbagai macam mukjizat pernah melihat enggak? Lihat. Apakah orang-orang Quraisy itu punya kesempatan Nabi niku pembohong? Jawab, mboten. Pantese mereka itu iman, tapi kenyataannya tidak. Kenapa? Allah nggak memasukkan, mereka nggak butuh, ya nggak diberi. Abu Thalib sangat paham. Hai paman, ucapkan la ilallah, dengan kalimat itu akan kubela nasibmu di depan Allah. Ketika Nabi mungkur bernunggoni nalkin ngoten niku, Abu Jahal teko, Abu Thalib, awakmu wis geding karo tradisi leluhur nenek moyange dhewe to. Genti-genten. Apa akhir kata? Aku dicacat masyarakat luwih loro timbang dibong nek neraka. Ngeri mboten jawabane? Sehingga dia tidak bersyahadat. Nabi nggak bisa memasukkan iman ke pamannya yang dicintai. Makanya takwa, istiqomah itu bila Allah tidak memberi, kita tidak bisa. Makanya carilah, mintalah kepada Allah. Napa tungane ben diparingi takwa? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha fa innaka khairu man zakkaha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada diriku ketakwaannya dan sucikannya, dan sucikanlah, karena Engkau sebaik-baik yang bisa mensucikannya dan yang memang
memiliki kewenangan di dalam hal kesuciannya. Itu minta kepada Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha, minta. Makanya kita itu kudu butuh. Makanya ben butuh kita pun panjang angan mengikuti hawa nafsu, ngekeh niling mati mawon. Ini kira-kira kita ndang mati napa tasih suwi? Ngersakne ndang napa engko dhisik? Itu sudah ada jatahnya. Tugas kita mengingat banyak kematian. Disitulah prahara besar. Apakah kita nanti teguhkan apa enggak? Dan itu bisa datang sewaktu-waktu. Maka orang yang bijak segera menyiapkan. Makanya perintah Nabi SAW, ta'aruf ilallah firokha, mumpung cilonggar dan kenalen Allah. Cara mengenal ya tadi, diilmui, diagungkan, ditaati, minta. Ya Allah, berikan kepada diriku ketakwaannya, supaya ketika saya nanti mati tetap terjaga takwa istiqomah, saya nanti matinya husnul khotimah. Ya kita harus minta, dan itu supaya kita hanya banyak berpikir ke sana. Makanya supaya kita nggak tersita dengan dunia itu sebatas sangu. Misalnya jatai kerja niku penentu rezeki napa kerja termasuk jenis amal soleh. Kerja niku termasuk jenis amal soleh. Senes penentu rezeki. Saderengipun tiyang lahir pun wonten jatai. Kita piyambak terlalu sering. Kita dereng nate golek rezeki ning tansah entuk rezeki. Napa contone? Kita sami lahir cenger pun nate mikir golek rezeki dereng. Ning entuk mboten. Keng pundi? Allah lewatkan ibu disusoni. Ibuke sukarela napa kepeksa? Lek nganti susune bek pengen ndang dimimik ini apa ora usah wae. Pengen lek ora malah senut-senut pakai ngoten. Itu contohnya kita belum pernah mikir rezeki tapi sudah diberi. Makanya kerja itu termasuk amal soleh, bukan penentu rezeki. Akhirnya kita harus menentukan skala prioritas. Wa ati kulli haqqin haqqoh. Masing-masing hak yang punya hak beri haknya. Hak golek ilmu kapan, hak ibadah kapan, hak melaksanakan sebab rezeki kapan. Enek waktune dewe-dewe. Kapan waktune golek ilmu? Nggih rata-rata bar magrib ngeten niki. Malam panjang banyak membaca Quran, sujud, tidur itu sebatas istirahat. Sepertiga akhir bangun, itu menentukan hak masing-masing. Subuhan subuh, supaya dapat pahala haji, zikir di masjid sampai matahari terbit sempurna, sholat 2 rakaat. Itu penuhi saja, nggak akan merubah rezeki kita. Waktu kerja niku waktu duha. Pundi dalile kerja niku waktu duha. Afa amina ahlul qura ayyatiyam ba'suna duhan wahum yal'abun. Apakah penduduk suatu negeri itu merasa aman di waktu duha sedang bekerja lengah kena siksa piye rasane? Ini memberitahu kepada kita waktu kerja itu duha. Itu kelasnya bermain. Petani niku pancen iso nukul ini apa dolanan? Ayo. Petani niku pancen iso nukul ini apa dolanan? Dolanan, ngeker-ngeker lemah, ngilekne banyu, menabur benih, njeboli suket, ngebyuk-ngebyukne rabuk. Niku dolanan apa iso nukulne? Dolanan. Sinten sing iso nukulne? Lek Allah mboten nukulne, niku dinapa-napane mboten tukul.
Allah mampu ngirim ular, begitu tukul diprenggeli ular saged. Ket mawon. Disemprot ramegek. Itu kelas itu dolanan loh. Makanya itu bagi waktu sendiri. Ba'da dzhur itu waktu qailullah, sore zikir sore, ba'da maghrib itu waktu ribat. Bila kita manut aturan ini, hidup itu ringan, insyaallah nanti Allah membimbing kita punya ketakwaan. Itu caranya. Tapi sayangnya kerja budale bengi selama duha nganti baluhur, bengi cek lemburan. Ibadahe keter, ngajine keter. Sempat ngaji langsung gelili napa? Mana dalil wa atiqu ladzi haqqin haqqah, masing-masing hak pihak yang punya hak berhaknya mana kalau begitu. Jadi kan sudah dinak-nakne dhewe to nggih, wis dipetak-petak sendiri. Dan itu diperintahkan masing-masing petakan yang punya hak beri. Sebenarnya itu saya itu membuat untuk takwa sebenarnya. Tapi sayang seolah itu digunakan untuk mencari dunia semuanya. Budal peteng, mulai peteng, golek isine weteng, bengi peteng-peteng lenger. Kapan takwa bisa masuk bila sudah seperti itu? Kenapa? Karena terlalaikan oleh dunia. Alhaakumut takatsur, membuat lalai. Sudah lalai, kapan takwa akan dimasukkan? Dongo saja tidak. Jenenge lalai. Alhaakumut takatsur, wis gak butuh kepada Allah. Tapi dunia dituhankan, takwa nggak bisa masuk. Nah gitu cara untuk mendapatkan ketakwaan. Nah kita belajar supaya enggak Allah nanti akan memasukkan kepada diri kita. Makanya kalau Allah itu tidak memberi, kita tidak bisa. Makanya itu minta. Di antara doanya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha fa innaka khairu man zakkaha wa maulaha. Minta. Itu Allah nggak memberi, kita tidak bisa. Perkara yang dituntut ini besar. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berikutnya, wa'lam, ketahuilah. Ayyuhal mu'min, hai orang beriman. Annal amra bittaqwa. Amara bihi ta'ala ibadahu, sesungguhnya urusan takwa yang Allah perintahkan kepada hambanya al-mun yang beriman, fi asaratil ayat, puluhan ayat perintah tentang apa? Takwa. Bukan satu dua, tapi puluhan. Wa innama qauluhu haqqa tuqatih, adapun firman Allah di sini takwa yang sebenarnya, hadza alladzi khayyara uqulal ulama. Ini juga membuat rada jipek mikire ahli ilmu. It laisa fi qudratil abdi dzalik, karena perintah takwa sebenarnya itu di luar dari kemampuan hamba. Wong takwa itu pemberian, kita kok diperintahkan takwanya sebenarnya saged mboten? Takwa niku pemberian. Kok kita diperintahkan takwa dengan sebenarnya takwa kok koyok duwe, abot mboten? Ini bisa membuat bingung, piye carane? Wong takwa itu pemberian, kita tuh minta. Sementara kok diperintahkan takwa sebenarnya seolah-olah kita tuh punya. Mana yang kita miliki? Ini kan membingungkan. Itlau dzaba al-abdu wa tahallala wa tabakhara min khosyatillah, di mana ketika sang hamba berbuat sampai meleleh, wa tahalala, dan menempuh segala cara, wa tabakhara, dan melaksanakan semua sebab, min khosyatillahi ta'ala, maka dzalika wafian, untuk mewujudkan takwanya itu dia tidak akan bisa memenuhi bitakwa
Al-Jabbar, untuk takut kepada Allah zat yang punya nama Al-Jabbar. Alladzi yaqulu li syai' kun fayakun, yang kuasanya ketika Allah mengendaki mengatakan kun, selesai. Tapi takwa itu kan bukan kewenangan kita, kewenangan Allah. Kita nggak mampu, kenapa diperintahkan takwanya sebenarnya? Ini berat. Waladhi al-ardu jami'an qabdatu, di mana bumi itu semuanya itu berada pada genggamannya yaumal qiyamah, wasamawatu matwiyatun biyamini. Langit pun juga dilipat pakai tangan kanannya. Ini maha kuasanya Allah. Bumi digenggam, langit dilempit. Lek kita sami genggam neker saged nggih? Ngelempit kertas saged nggih? Sementara sing digegem bumi, piye carane? Wong di rangkul era sedeng pona di gegem, itu nanti berada pada genggaman Allah. Kandele kaya ngono langite perjalanan 500 tahun dilempit. Kita ngelempit kertas saged nggih ngelempit kertas ya. Di depan Allah bumi berada pada genggamnya sesuai keagungannya, kita nggak tahu caranya. Ngelipatnya sebagaimana keagungannya kita nggak tahu bagaimana cara ngelipatnya, tapi kita paham itu maha kuasanya luar biasa. Lawang kandeli samono kok dilempit. Ini menunjukkan betul-betul kelemahan kita dan agungnya Allah Ta'ala. Waladhi yuhyi wa yumit wa yuzi wa yudhil, di mana Allah yang menghidupkan, mematikan, memuliakan dan merendahkan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kondisi Allah yang perkasa, kita yang lemah, takwa pun juga meminta, sementara kita suruh takwa yang sebenarnya. Gimana ini caranya? Makanya caranya ya tadi, minta pada Allah Ta'ala. Ya Allah, yang bisa memasang takwa itu Engkau, tapi saya diperintahkan untuk bertakwa, maka daripada itu untuk mewujudkan perintah-Mu, maka beri saya takwa. Kayak gitu caranya. Bilang Kau tidak memberi saya takwa, saya tidak bisa mewujudkan takwanya sebenarnya, maka berilah kepada saya ketakwaan itu. Bimbing saya senang cari ilmu, paham, masukkan rasa cinta pada kebaikan, cinta amal soleh, cinta surga, benci neraka. Bikin saya ada rasa butuh kepadamu sehingga saya akan ngejar-ngejar kamu. Bila saya lengah, bikin saya diingatkan untuk saya merasa diawasi sehingga nanti saya ngati-ngati. Minta itu semuanya kepada Allah Ta'ala. Jadi kita diperintah melaksanakan tugas, ya kita mengadu. Engkau menugaskan, maka saya minta kepadamu bekal itu supaya saya bisa melaksanakan. Makanya takut kepada Allah dengan cara lari menyambut Allah. Sama dengan takut dari anjing. Lek takut dari anjing, anjingnya nguyah, wonge malah balik, wah nanti cetek ngoten nggih. Jadi takut kepada anjing nggak sama dengan takut kepada Allah. Takut dari bahaya anjing dengan cara lari sejauh-jauhnya. Takut kepada Allah, balik kepada Allah Ta'ala dengan cara meminta, taat, cari ilmu. Wa qad dzakara ahlul ilmi minas salafi as-salih anna taqwallahi haqqa tuqatih ya ayyudkara ta'ala fala yunsa. Ini telah menyebutkan ahli ilmu dari kalangan orang dulu yang dijamin soleh, entah sahabat, tabi'in maupun tabi'ut tabi'in, mewujudkan takwa kepada dengan semestinya, yaitu dengan ayyudkara ta'ala wala yunsa, Allah selalu diiling-iling dan tidak pernah dilupakan. Wa ayyu ta'a fala yu'sa, ditaati tidak dimaksiati. Ini caranya. Cara kita melaksanakan takwa adalah Allah iling-ilingin aja dilalekne. Maka senang cari ilmu, banyak zikir. Allah ditaati jangan maksiat. Wa ayyuskara fala yukfara, supaya disyukuri tidak dikufuri. Walladzi yukhaffifu 'ala mu'min hammahu fi taqwa haqqa tuqatih wa qalu ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Dan yang menyebabkan orang itu iman ringan
Mukmin itu merasa ringan, sehingga ketakwaan kepada Allah itu bisa dilaksanakan dengan benar, di mana kondisi dia itu lemah. Apa sing ngenteng nih barang berat nanti biar terasa ringan, yaitu fattaqullaha mastata'tum. Perintah yang ada itu tandangono sak mampuni. Satu, sebelum beramal lihat potensimu, mampu atau tidak mampu. Bila dicek potensinya mampu, sekarang kerjakan dengan kamu kerahkan dengan cara mujahadah, memperbanyak cita-cita dan doa. Dan butuh diingat, beban yang Allah berikan itu perkara yang bisa dipikul. Contoh nih, di antara bentuk takwa adalah haji. Kita budal haji napa mboten budal haji, kita cek dulu. Saya diberi kemampuan apa enggak? Napa? Sangune kaji. Enek kendaraane, enek bontrote. Nggih mboten? Nggih. Enek pesawat terbangi, enek duite, wis terdaftar kapan dibudalne. Itu namanya tanda mampu. Pesawat terbangi enek, duite 400 juta pun gak ada dereng. Saiki bayar hajen tahun ngarep budal pinten? Engko sanane 400. Tanya berapa? Sekarang daftar hajen depan berangkat. Pemerintah dijawab tangan, sekarang dicek, enak nggak duitnya? Belum ada, namanya belum mampu. Makanya nggak mikir kaji. Tapi mikir golek sangu dhisik. Nggak usah utang. Kaji niku mampu napa utang? Mampu. Lek utang kudu nek jaminan dhisik. Oleh utang tapi wonten jaminane. Napa jaminane? Aku duwe emas sekilo, siliana duit 1,5 miliar. Monggo utang lek ngoten niku lho nggih. Lek ra nguwi ngono ki aja utang. Wong ora iso bayar, mase jek susuk, panggih ngoten. Ya begitu. Itu namanya mampu tidak mampu sebelum berbuat. Ketika sudah jelas kendaraane enek, bayar 400 juta duitnya enek, berarti terus siap-siap budal. Siap-siap budal. Lek wayah siap-siap budal, ternyata gering ra kenek dempet lungguhe gak iso. Nah itu nanti diwakili wong liya sing budal kaji. Kenapa? Semampumu. Nah begitu. Makanya nggak usah ngoyo. Aku pe budal ke enek, sapa sing makili aku bisa diwakili. Kenapa? Semampumu. Dia sudah mampu modal awal, karek budale dicabut kemampuannya, bisa diwakili. Sing makili sing wis kaji. Sehingga nanti talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik hadza an fulan, dari yang diwakili. Tapi syariatnya sudah kaji. Inilah yang meringankan untuk melaksanakan tugas takwa. Karena Allah menugasi sesuai dengan kemampuan. Itu caranya. Makanya fatakul mastata'tum, kerahkan kemampuanmu. Caranya ngecek modal awal. Lek modal awal ada, ngecek pelaksanaan. Dan kita butuh sadar beban yang ada itu bisa dipikul. Bila nggak mampu dipikul, nanti manusia akan diberikan sesuai dengan niatnya. Walaupun kerjanya satu langkah, nanti sudah diberikan pahala. Kenapa? Sudah bekerja. Fahadil ayatu kal muhassisati, seperti ayat yang mengkhususkan li umumi qauli ta'ala, berdasarkan keumuman, yaitu haqqa tuqatih. Takwa yang sebenarnya maknanya sesuai dengan kemampuan. Demikian juga kita ketika diperintahkan sholat,
cek modal awal. Napa modal awale? Wong Islam kudu salat. Niku cek modal awale mampu atau tidak mampu. Napa modal awale? Masuk balik. Itu kan ya. Otaknya normal, bisa diajari. Itu modal awal. Wis balik, otaknya normal, bisa diajari, berarti wajib. Setelah itu baru melaksanakan sholat. Standarnya ngadeg, nggak mampu duduk, nggak mampu berbaring, nggak mampu disolati. Itu namanya meringankan beban. Ini keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begitu nanti manusia akan terangkat derajatnya dengan ilmu dan niatnya. Walaupun kadang pelaksananya itu ada udzur. Kenapa? Allah nugasi sesuai dengan kemampuan, itu merupakan rukhsah yang Allah berikan. Sehingga kita nanti nggak merasa kabutan. Takwanya sebenarnya sesuai dengan kemampuan, dan kita telah memahami makna sesuai dengan kemampuan. Wal na'lam ayyuhal mu'min, supaya kita ketahui wahai orang iman, anal abda idza hamala himma taqwallah haqqa tuqati, sesungguhnya seorang hamba ketika memikul keinginan mewujudkan takwa kepada dengan sebenarnya, fasbaha yadhkuru wa la yansa, lek pengen takwa tenanan, dia akan berusaha selalu zikir dan tidak berusaha untuk melupakan Allah. Napa tandane tiyang sing takwa tenanan? Aku tak selalu ngiling-ngiling lo, akan saya banyak zikir karena saya butuh, saya kejar. Itu tanda usaha takwa. Wa yaskuru wa la yakfur, berusaha untuk syukur, meningkatkan ketaatan dengan tidak kufur. Wa yuti wa la yaksi, taat tidak maksiat. Ini usaha, tanda ketakwaan. Itu caranya seperti itu. Kita bekerja keras, nanti Allah akan mengokohkan insyaallah. Wadzalika fi aglabi awqatihi, itu dikerjakan di mayoritas waktunya. Wa aktsari ahwali, banyak keadaannya. Fa innahu bihamdillahi taala, maka dia dengan memuji pada Allah, yuhaqqiqu al-matluba minhu, Allah akan mewujudkan apa yang ia butuhkan. Wa huwa ayyataqillaha haqqa tuqati, untuk mewujudkan takwa kepada dengan sebenarnya, fi hududi taqati, di batas kemampuannya, al-basriyati, yang dimiliki manusia, wa khaufihi, dan rasa takutnya, al-insani, sebagaimana kadar yang ada pada diri manusia. Berikutnya itu perincian tentang bagaimana cara takwa dan upaya yang disiapkan agar diberikan keistiqomahan sehingga matinya nanti bisa mati husnul khotimah. Sekarang kita masuk rangkuman. Mau dicatat silahkan. 1. Tema tentang takwa kepada Allah ada 2 nomor, A dan B. Yang pertama arti bahasa dan arti istilah. Napa makna bahasa takwa niku? Memasang benteng, itu mana takwa. Memasang benteng, itu mana takwa. Memasang benteng. Mana istilah? Memasang benteng jangan sampai terkena murka siksa Allah. Memasang benteng supaya tidak terkena murka dan siksa Allah. Apa bentuk bentengnya? Yaitu ilmu syar'i, mengenal jalan surga dikerjakan penuh harap, mengenal jalan neraka ditinggalkan dengan penuh waspada. Itu makna takwa secara istilah. Maka daripada itu, kalau pengen jadi orang takwa, ilmu tidak bisa dipisah. Mengenal jalan surga, semangat beramal penuh harap, mengenal jalan neraka, lari penuh waspada, itu takwa. Makanya pengen takwa kok nggak golek ilmu, gak iso. Pengen takwa kok nggak pengen surga, gak iso. Pengen takwa kok nggak wedi neraka, juga ndak iso.
Itu tadi yang A, nomor 1 tentang takwa. Nomor B, takwa adalah perintah terbesar, terluas, bekal terbaik dunia dan akhirat. Itu bagian yang B. Takwa adalah perintah terbesar, terluas, bekal terbaik dunia maupun akhirat. Titik. Itu tadi nomor 1. Ada A dan B. Sekarang nomor 2. Arti sebenar-benarnya takwa, yaitu memperbanyak zikir, taat, syukur, sedekah dan istighfar. Itu tadi arti sebenar-benarnya takwa. Apa itu? Memperbanyak zikir, taat, syukur, sedekah, istighfar. Tadi keterangannya jelas. Allah selalu diingat, tidak dilupakan. Allah selalu ditaati, tidak dimaksiati. Allah selalu disyukuri, tidak dikufuri. Perkara yang bisa menyita perhatian, makanya kita tidak lalai. Makanya memperbanyak sedekah. Bukan ngerampas hak uang, tapi memperbanyak sedekah sehingga dunia tidak melalaikan. Buktinya memperbanyak sedekah, ketika punya keringanan memperbanyak istighfar. Itu yang kita kerjakan, yang dengannya nanti Allah akan memberikan ketakwaan, seolah begitu. Berikutnya nomor 3. Hikmah manusia dipacu untuk menggapai takwa yang semestinya. Hikmah manusia dipacu agar menggapai takwa yang semestinya, padahal dia itu lemah, yaitu agar banyak kembali kepada Allah dengan doa. Yaitu agar banyak kembali kepada Allah dan doa. Itu tadi pelajaran yang ketiga. Saya ulang, hikmah atau faidah manusia dipacu agar menggapai takwa yang semestinya, padahal dia itu lemah. Napa hikmah faidah? Agar banyak kembali kepada Allah dan doa. Perinciannya begini, kita itu kuat atau lemah? Lemah. Perintahnya abot napa mboten? Abot. Wonge lemah perintahnya abot niku napa fadilah? Menggiring manusia ben sambat gitu loh ya. Ya Allah, perintah panjenengan abot banget, kula mboten mampu, mila jenengan tulungi. Itu hikmahnya. Makanya takwanya sebenarnya ya begitu bentuknya. Wonge lemah, tugasnya abot, nanti biar memperbanyak doa. Lek nyedek kepada Allah nanti akan banyak zikir tidak lupa, banyak taat tidak maksiat, banyak syukur tidak kufur. Kan begitu kan nanti jadinya. Banyak punya kelemahan, kemudian dia memperbanyak istighfar, kan begitu. Nah, itu semuanya supaya dikerjakan sampai mati. Ora mek sak jam 2 jam sedina 2 dino, tapi kerjakan sampai mati. Makanya supaya kita itu betah, kita programkan saja bahwasanya hidup terpanjang pinten tahun nggih, hidup terpanjang niku. Benjoro masa kabotan kita dengan cara menyadari berapa lama sih hidup terpanjang, pinten tahun?
Umur yang paling dawa pinten? Sedina sewengi. Rasa akeh-akeh. Hari kedua tuh mengulang, ketiga mengulang. Nggih mboten? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kan cuma sedina sewengi. Itu umur yang paling panjang. Sesuk mengulang ya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kan hanya mengulang saja. Makanya benjo kewowoken, benjo kabutan, istiqomah ben terus. Sadarilah umur yang terpanjang niku pinten? Sehari semalam, gak suwe. Lek iso sehari semalam, sesuk arek baleni. Lek dina iki sisa, muga-muga sesuk bertambah iso. Gitu caranya. Ini program jangka pendek. Pendek sudah, nanti panjang akan kita jangkau. Dan itu nanti akan terasa ringan. Lek jenengan ditugasi ngangkat gunung, wah piye carane sakmono gedene ngono kuwi. Ya mboten bakal tandang, tapi ya gunung ki paling watune mek sak cikrak, ngoten nggih. Sing penting sak cikrak iso dilebokne. Kok cek mampu sak cikrak neh. Kok cek mampu sak cikrak neh. Ya begitu caranya. Susi lek entek. Nggih mboten? Ya begitu caranya. Ini cara menjaga istiqomah. Makanya programkan umur yang terpanjang itu berapa? Hanya sehari semalam. Hari kedua itu mengulang. Makanya muhasabah. Hari ini berapa nilaiku? Cek 6, sesuk diunggahne dadi 7. Kok iso 7? Sesuk cek urip neh diunggahne dadi 8. Itu caranya. Dan itu akan naik turun. Naik turun itu sebabnya apa? Segera dicari. Ini tema yang kita angkat pada kesempatan malam hari ini. Perintah takwa dan istiqomah. Semoga apa yang telah kita sampaikan Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya tanggapan disilahkan. Segera cukup. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.